Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul Alkitab sebagai pedoman kehidupan keluarga. Alkitab merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, melalui materi ini diharapkan kita semakin memahami bahwa keluarga sangat penting sekali hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tujuan dari materi ini adalah menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Oleh karena itu, biarlah melalui materi ini kita semakin sadar dan paham bahwa Alkitab bukan hanya sekedar kita baca, tetapi di dalam Alkitab terdapat berbagai macam ajaran-ajaran atau nilai-nilai Kristiani yang perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang nilai-nilai Kristiani yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang karya keselamatan. Karena berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang juga karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Ingat, pada awal manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, atau bahasa lainnya adalah imago Dei. Artinya, manusia memiliki citra atau karakter ilahi, bukan hanya secara fisik saja yang serupa dengan Allah, tetapi manusia memiliki citra atau karakter ilahi. Tapi sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, dampak dari dosa itu adalah kematian atau maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dan menembus manusia agar manusia tidak binasa oleh karena perbuatan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dan akhirnya setiap manusia diselamatkan. Dan sebagai ucapan syukur kita harus hidup melayani Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan itu semua tertulis di dalam Alkitab sebagai sumber kebenaran yang kita pegang sebagai orang Kristen. Di dalam Alkitab banyak sekali kebenaran-kebenaran atau ajaran-ajaran. Oleh karena itu, Alkitab disebut sebagai kebenaran yang tertinggi. Di dalam Alkitab juga terdapat nilai-nilai Kristiani yang diantaranya adalah kasih, kepedulian, dan pengampunan. Dan kasih, kepedulian, pengampunan tersebut bukan hanya menjadi pengetahuan atau teori dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi setiap nilai-nilai Kristiani tersebut harus diterapkan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kita. Anugerah keselamatan Allah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah sebuah kebenaran tertinggi yang akan menjadi dasar panutan keluarga-keluarga Kristen sehingga sesama anggota keluarga akan saling terhubung dengan ikatan kasih, kepedulian, dan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu penting sekali Alkitab menjadi fondasi, menjadi dasar kehidupan keluarga Kristen, baik masa kini maupun yang masa yang akan datang. Yang pertama adalah perintah untuk mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Betul sekali. Mengapa orang Kristen harus mengasihi? Bukan semata-mata karena kewajiban atau tugas yang harus dijalankan, tetapi orang Kristen termasuk kita semua harus mengasihi karena kasih itu berasal dan bersumber dari Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu seharusnya lah sikap hidup kita, pola pikir kita, tindakan kita mencerminkan kasih Kristus. Dan kasih tersebut harus diterapkan dalam kehidupan keluarga setiap hari. Baik itu relasi antara orang tua,
atau suami istri, maupun orang tua terhadap anak-anak, dan sebaliknya anak-anak terhadap orang tua. Sehingga hubungan antar anggota keluarga saling lebih kuat lagi, saling lebih erat lagi, sehingga kesemuanya itu semakin menjadi keluarga yang kokoh dan kuat. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi anak-anak sekalian, mengasihi Allah harus dibuktikan dan ditunjukkan melalui mengasihi terhadap sesama. Begitu juga sebaliknya, kasih terhadap sesama didasari oleh kasih kepada Allah. Jadi keduanya saling berhubungan atau berkaitan. Keluarga Kristen adalah suatu persekutuan di mana Tuhan sebagai kepala sekaligus pelindung yang menaungi setiap anggota keluarga. Keluarga Kristen menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Keluarga Kristen adalah keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yesus Kristus adalah pusat kehidupan dan menjadi teladan bagi setiap anggota keluarga. Di dalam Efesus 6 ayat 1-4 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Melalui ayat ini, setiap anggota keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk sebuah keutuhan sebuah keluarga. Setiap anak harus menghormati orang tua, dan setiap orang tua harus mengasihi anak-anak mereka. Ini membutuhkan sebuah relasi yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Bukan hanya dari salah satu pihak saja, tetapi dari dua belah pihak harus memiliki kesadaran untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Baik antara orang tua dengan anak, ataupun sebaliknya, antara anak terhadap orang tua. Dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketaatan yang total terhadap orang tua selama orang tua itu benar di dalam Tuhan. Artinya setiap anak wajib menghormati orang tuanya selama segala perintah orang tua tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Sampai kapankah ketaatan itu harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya? Apakah sampai seorang anak dewasa atau bahkan sampai orang tua kita dipanggil Tuhan atau meninggal dunia? Tergantung budaya setempat di mana mereka tinggal. Orang Timur mengakui ketaatan seorang anak itu selama orang tuanya masih hidup. Akan tetapi, di dunia Barat, ketaatan seorang anak terhadap orang tua sampai sebatas usia anak itu berusia 18 tahun. Tetapi firman Tuhan katakan, menghormati orang tua itu harus seumur hidup. Karena orang tualah yang melahirkan kita, dan orang tualah yang membesarkan kita. Apa perbedaan antara house dengan home? Perhatikan, ini house atau home? Rumahku adalah istanaku, bukan dalam hal kemewahan dan bentuk bangunan rumah, melainkan kemegahan kasih dan kepedulian antara anggota keluarga. Ketika Kristus hadir dalam tiap-tiap rumah tangga Kristen, maka rumahku akan menjadi istanaku. Jelas, dari pernyataan perbedaan house atau home, sangat berbeda sekali. House adalah bangunannya, atau gedungnya, atau fisiknya.
atau tempatnya. Sedangkan home adalah suasananya, keharmonisannya, cinta kasih yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, baik house maupun home sama-sama penting keduanya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah home. Hubungannya, relasinya, baik relasi antara keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain, maupun antara anggota keluarga dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta, di mana Kristus hadir di tengah-tengah keluarga tersebut sebagai kepala di dalam rumah tersebut. Alkitab merupakan kebenaran yang tertinggi, karena nilai-nilai Kristiani di dalamnya mendasari kebenaran, etika, dan moral masyarakat pada umumnya. Keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Apakah hubungan kesetiaan dengan keluarga? Bagaimana seharusnya keadilan diberlakukan antara suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik? Pernahkah kalian diperlakukan tidak adil di lingkungan keluargamu? Berikan saran-saran agar kedamaian dan keadilan terjadi dalam keluargamu. Keadilan. Keadilan berhubungan dengan perdamaian. Karena perdamaian akan tercipta ketika keadilan ditegakkan di berbagai tempat, khususnya di keluarga. Keadilan adalah sesuai dengan haknya. Keadilan selalu berkaitan dengan kesejahteraan, kesetaraan, dan persaudaraan. Di mana ketiga hal inilah yang membentuk atau terciptanya keadilan. Sehingga dalam melaksanakan membutuhkan kasih, karena tanpa kasih tidak mungkin tercipta keadilan. Perhatikan gambar berikut ini. Keadilan tidak semestinya atau tidak harus sama rata. Gambar pertama menunjukkan sama rata. Perhatikan kotak-kotak yang diinjak oleh masing-masing orang di dalam gambar tersebut. Lalu gambar yang kedua, perhatikan kotak yang diinjak oleh masing-masing anak ini berbeda-beda. Ada yang memiliki postur tubuh tinggi, tidak naik kotak. Anak yang memiliki postur tubuh sedang, naik 1 kotak. Anak yang memiliki tubuh yang pendek, dia naik 2 kotak. Nah, inilah keadilan. Jadi, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa keadilan tidak harus sama rata, tetapi keadilan sesuai dengan kebutuhan seseorang. Mari kita akan belajar mengenai perdamaian. Perdamaian memiliki pengertian di mana situasi tidak ada konflik atau perang. Itulah pengertian atau definisi dari perdamaian. Perdamaian memiliki 2 pengertian yang lain. Yang pertama, perdamaian yang negatif. Yang kedua adalah perdamaian yang positif. Damai negatif adalah sesuatu yang menunjukkan atau situasi yang menunjukkan hal-hal yang mengancam perdamaian, seperti perang. Sedangkan damai yang positif melihat apakah ada hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Jadi yang membedakan keduanya adalah jika damai yang negatif melihat ancamannya atau persoalannya yang menyebabkan kedamaian itu hilang. Sedangkan damai yang positif ada melihat peluang-peluang atau hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian. Perdamaian dalam keluarga memiliki pengertian yang pertama negatif, yaitu dengan sengaja menghapus berbagai bentuk kekerasan atau ketidakadilan dalam keluarga. Jadi konfliknya sudah terjadi terlebih dahulu atau permasalahannya sudah terjadi, lalu diusahakan atau diciptakannya lah damai setelah terjadi konflik tersebut. Itulah damai negatif. Lalu yang berikutnya, damai yang positif,
adalah sudah dengan sengaja menciptakan hal-hal yang menjamin perdamaian dan keadilan dalam keluarga. Jadi damai yang positif adalah situasi di mana sebelum terjadinya konflik atau masalah, maka diusahakan terlebih dahulu kedamaian, sehingga tidak terjadi atau belum sempat terjadi yang namanya konflik ataupun masalah di dalam keluarga. Langkah awal terciptanya kedamaian adalah berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan sebelum kita berdamai dengan orang lain. Jadi, hal ini diingatkan bahwa perdamaian itu selalu dimulai relasi kita dengan Tuhan. Ketika relasi kita dengan Tuhan baik, maka akan tercipta kedamaian dengan sesama. Hal ini harus diusahakan dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga terciptalah hubungan yang baik, yang damai antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga akan tercipta juga hubungan kita dengan sesama yang damai. Mari kita belajar bagaimana yang menjadi syarat utama seorang pencipta atau pembawa damai. Dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai berarti kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Untuk bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan bisa membawa damai, setiap orang, termasuk kita semua, harus terlebih dahulu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa Damai. Artinya, setiap kita atau setiap manusia tidak mungkin membawa damai jika kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena sumber kedamaian tersebut adalah berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 17, ditunjukkan beberapa ciri-ciri pembawa damai. Yang pertama, dia memiliki keramah tamahan. Yang kedua, dia adalah seorang yang penurut, seorang yang taat akan kebenaran. Yang ketiga, dia memiliki penuh belas kasihan terhadap orang lain. Yang keempat, dia tidak munafik. Dia menjadi diri sendiri apa adanya. Dan yang kelima, dia tidak memihak kepada salah satu orang atau kelompok,